Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 12 Mei 2023. Kepada Bapak Ibu Saudara semua, bersama saya diberkati sama Tuhan. Kita dicinta, disayang, dilindungi, dipelihara. Hari demi hari kita senantiasa melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Sepanjang dekat dengan Allah saja aku merasa tenang. Dalam dunia, kalau kita lihat dunia kacau balau, sudah lihat nih perang Ukraina, Rusia, ya. Bahkan Rusia dan Amerika juga kurang bagus kondisinya. Berapa negara akan saling perang mendekati kedatangan Tuhan. Kegenapan firman sudah makin dinyatakan. Cuaca saja, lihat ini sekarang harusnya kalau kita lihat ini cuaca musimnya musim kemarau, tapi sekarang kacau, musim hujan, kemarau. Keadaan dunia sudah kacau. Inilah bicara dunia. Firman Tuhan digenapi. Ya, akan terjadi peperangan, bencana, gempa bumi, semuanya. Orang sudah tidak saling mengasihi, dosa makin bertambah-tambah, orang murtad bertambah. Semuanya ada di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan dikatakan dalam surat 1 Yohanes 2 ayat 18, saat ini sudah memasuki zaman akhir. Ya, karena manusia sudah makin banyak berdosa. Lihat waktu Sodom dan Gomora dihukum. Karena apa? Karena manusia Sodom dan Gomora banyak dosa. Saat ini di dunia ini banyak dosa. Kalau kita lihat di luar negeri, di Indonesia, di mana-mana, wow, banyak dosa. Manusia sudah tidak mau datang kepada Tuhan. Hanya sedikit saja orang datang kepada Tuhan. Salah satunya, kita adalah cinta Tuhan Yesus. Saya bersama Bapak Ibu semua saudara, sudah yang cinta Tuhan, yang selalu dengarkan firman Tuhan. Makanya pentingnya Bapak Ibu renungkan, dengarkan firman Tuhan, baik dari saya, termasuk dari hamba-hamba Tuhan. Mari kita lebih banyak mendengar firman Tuhan, supaya kita dapat kekuatan, rohani kita sehat, jasmani kita sehat, dalam menyongsong kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, hanya dekat Allah saja. Sebab dekat dengan Tuhan Yesus, Dia menjadi kota benteng kita, keselamatan kita, dan kita tidak akan goyah selama-lama. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selamanya. Amin, haleluya. Dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, demikian firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah, hanya pada Allah saja kiranya ku tenang, sebab daripada nyala harapanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku.
selamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Nama Yesus, nama yang Kucintai, nama yang kudus, mulia, agung. Hanya Yesus, Tuhanku, juru selamatku selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, hatiku, pikiranku untuk firman Tuhan. Bapa, ampuni semua dosaku, ampuni semua salahku, semua kekilapanku. Bapa, ampun. Biar pagi hari ini adalah pagi yang indah, dengan semangat yang baru. Roh Kudus tuntun hidupku, Bapa, supaya Kau melangkah di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus, sebentar kami baca firman Tuhan. Berfirman, hai Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu, dan Ku selalu biasa bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, kami siap untuk dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Jumat pagi ini tanggal 12 Mei 2023. Bersyukur kepada Tuhan karena senantiasa kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, aman saudara. Ya, sesuai dengan pujian ini, firman Tuhan katakan dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, hanya dekat Allah saja. Jadikan Yesus sebagai sentral dalam kehidupan kita. Bukan uang jadi sentral, bukan aset, jabatan, bukan, atau manusia, bukan. Tapi tempatkan Tuhan menjadi pusat dalam kehidupan kita. Jadikan Yesus sebagai kepala. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Kalau bersama dengan Tuhan, Dialah gunung batu kita, keselamatan kita, kota benteng kita. Kita tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Bahkan bersama Yesus nanti kita diangkat rapture, masuk di dalam kerajaan yang kekal, yang sama-sama kita belum pernah alamin saudara. Surprise nanti. Tuhan kan buka nanti kerajaan surga. Luar biasa, senang bahagia selama-lamanya. Selama-lamanya. Waktu mari kita dari saat ini kita mencinta Tuhan. Firman Tuhan, ucapan ilahi. Sudah jatuh Babel. Berfirmanlah Tuhan, itu firman Tuhan ya. Waktu mari kita senantiasa mau dekat dengan Tuhan, supaya senantiasa kita hidup menjadi perkenanan Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Nabi Yesaya. Haleluya, puji Tuhan. Kemurahan anugerah Tuhan, kita bisa baca firman Tuhan pagi, malam, pagi ini sebelum kita beraktivitas. Utamakan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Yesaya 21 ayat 1 sampai 17, kitab Nabi Yesaya pasal 21, demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi terhadap padang gurun di tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat di tanah negeri. Demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam telah diberitakan kepadaku, penggarong menggarong, perusak merusak. Majulah hai Elam, kepunglah hai Madai. Aku hentikan semua keluh yang ditimbulkannya.
Sebab itu pinggangku amat sakit, sakit mulas menimpa aku, seperti sakit mulas perempuan yang melahirkan. Aku terbungkuk-bungkuk, tidak mendengar lagi. Aku terkejut, tidak melihat lagi. Hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kurindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang sibuk menyajikan hidangan, mengatur tempat-tempat duduk, makan dan minum. Tiba-tiba kedengaran, hai para panglima, siaplah tempur, minyakilah perisai. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, pergilah, tempatkanlah seorang peninjau. Apa yang dilihatnya haruslah diberitahukannya. Apabila dilihatnya pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikan sungguh-sungguh dengan penuh perhatian. Kemudian bersuruhlah orang yang melihat itu, di tempat peninjauan ya Tuanku, aku berdiri senantiasa sehari suntuk. Dan di tempat pengawalanku, aku terpanjang setiap malam. Lihat, itu sudah datang, sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda. Lalu bersuruhlah ia katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah dilumaukan dan bertaburan di tanah. Hai bangsaku yang telah dipijak-pijak dan dijak-injak, apa yang kudengar dari Tuhan semesta alam, Allah Israel, telah kuberitahukan kepadamu. Ucapan ilahi terhadap Duma. Ada seorang berseru kepadaku dari Sir, hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini? Pengawal itu berkata, pagi akan datang, tapi malam juga. Jika kamu mau bertanya, datanglah bertanya sekali lagi. Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia, kamu akan bermalam. Hai kafilah-kafilah orang Dedan. Hai penduduk tanah Tema, keluarlah, bawa air kepada orang yang haus. Pergilah, sambutlah orang pelari dengan roti. Sebab mereka melarikan diri terhadap pedang. Ya, terhadap pedang yang terhunus, terhadap busur yang dilentur, dan terhadap kaibatan peperangan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, dalam setahun lagi, menurut masa kerja prajurit upahan, maka segala kemuliaan Kedar akan habis. Ayat 17 yang terakhir. Dan dari pemanah-pemanah yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja, sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengan kitab Nabi saya, Fatsal 21 ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Kembali kepada firman, ucapan ilahi sampai diungkapkan 3 kali. Ucapan ilahi berarti itu firman Tuhan. Kalau kita lihat sini, ini contoh konkret saudara. Firman Tuhan kepada manusia yang jahat, manusia yang tidak taat kepada firman Tuhan, yang akan jatuh. Ya, lihat kali ini. Kalau bicara dunia tidak pernah ada ketenangan, saudara. Lihat ini, ucapan nilai terhadap padang gurun tepi laut, seperti puting beliung mendesing lewat tanah gelap, demikian datang dari padang gurun dari negeri dahsyat. Suatu penglihatan yang kejam yang tidak tahu telah diberitahukan kepadaku. Penglihatan yang kejam, penggarong, menggarong, perusak. Inilah dunia. Saya dengar berita-berita televisi, berita perampokan, pembunuhan, perjinan, perselingkuhan, ya peperangan, segala macam bentuk negatif. Inilah gaya dunia. Maka pentingnya ucapan ilahi kepada kita semua hidup di dalam dunia, supaya kita berhati-hati, jangan ikuti gaya dunia. Gaya dunia akan hancur, saudara. Kita lihat sini. Sampai ayat keempat, hatiku gelisah, kekejutan meliputi aku. Malam hari yang selalu kerindukan itu sekarang menggentarkan aku. Orang tidak bisa tidur, tidak bisa tenang. Di luar Yesus tidak ada kedamaian. Ini tipe orang-orang yang di dalam dunia, orang fasik yang jatuh di dalam dosa, yang hidup di dalam keadaan daging dunia, semua tidak ada damai. Ya, di sini semuanya gelisah, semuanya bingung, saudara. Ya, karena apa? Di ayat yang ke-9, ya, lihat itu sudah datang pasukan orang, pasangan orang berkuda, lalu bersulah katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya sudah diremukan. Ini peristiwa peperangan, saudara. Dunia ini kan hancur. Saudara, kalau kita hidup dunia ini tidak pernah ada keterangan. Selalu bicara perang-perang, semua. Saudara, keadaan berita dunia membuat kita rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut. Di luar Tuhan seperti itu terjadi. Bagi kita anak Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, itu senantiasa berdoa kepada Tuhan, Engkau akan angkat aku
rapture. Supaya lolos dari masa tribulation. Ini sama aja dengan masa tribulation. Peperangan terjadi. Di dalam Alkitab, kan dalam kitab Wahyu. Orang mau mati, saya nggak bisa mati, Bapak Ibu. Coba kita lihat dalam Wahyu. Orang karena stresnya, ya, mau mati nggak bisa mati. Kenapa? Karena memang mereka itu sudah hidup di dalam gaya dunia, ya. Orang ngikutin daging, ini tipe contoh. Saya mau baca Wahyu pasal 9 ayat 6. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tapi maut itu lari dari mereka. Karena stresnya mereka mau bunuh diri, mungkin minum baikon, minum racun, bunuh diri. Tapi tidak bisa mati. Karena itulah tanda-tanda orang yang jauh dari Tuhan. Karena sudah durhaka. Selagi ada kebaktian, tidak mau datang kebaktian. Selagi harus mendengarkan firman Tuhan, tidak mau mendengar firman Tuhan. Yang ada saudara semua, banyak mereka-mereka itu yang hidup di dalam dosa. Ikuti kedagingan, ikuti keinginan hawa nafsunya. Tidak ikuti firman Tuhan. Maka kalau tidak ikuti firman Tuhan, ini resikonya. Maka dikatakan sini di ayat 16. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku dalam setahun lagi. Menurut masa kerja prajurit Tuhan, segala kemuliaan Kedar akan habis. Kemuliaan dunia akan hancur. Tidak akan bertahan. Semuanya akan hancur. Maka lihat di ayat 17 ayat terakhir. Dan dari pemana-pemana yang gagah perkasa dari Bani Kedar akan tinggal sejumlah kecil saja. Sebab Tuhan Allah Israel telah mengatakannya. Semua akan hancur, saudara. Jadi mari kita buat kita yang cinta Tuhan. Pengharapan kita kepada Yesus. Bukan dunia ini. Kalau kita berharap dekat dengan Tuhan. Janji Tuhan hanya dekat Allah saja. Kita merasa tenang. Dari Dialah sumber keselamatan kita. Waktu melalui firman-firman selalu kita dengar. Kita puji Tuhan loh Bapak Ibu. Baca kitab Nabi saya ini. Ini suatu nubuatan. Supaya nanti bicara dunia akan hancur. Penuh dengan peperangan. Penuh dengan kegelisahan. Tidak ada kedamaian. Kalau seperti firman Tuhan tadi. Waktunya malam mau tidur tenang. Mau mengharapkan ada ketenangan. Tapi kenyataannya tidak ada ketenangan. Tidak ada kedamaian. Itulah dunia. Tapi bagi kita kalau dekat dengan Tuhan. Ada damai sejahtera. Ada sukacita. Karena Yesus sebagai gunung batu kita. Yesus sebagai kota benteng kita. Kita tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Hanya dekat Allah saja. Aku tenang. Amin. Dekatlah dengan Yesus. Haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Amin, haleluya. Hanya Dia Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku merasa sangat tenang. Amin, haleluya. Daripadanya lah keselamatanku. Amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku. Amin, haleluya. Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Aku tidak akan goyah. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat beraktivitas, jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan dengarlah firman Tuhan
dan kita melangkah di dalam rencana Tuhan. Dekat dengan Yesus. Karena dekat dengan Tuhan Yesus kita tidak akan goyah selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya, puji Tuhan. Amin.